Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari Sabat pagi hari ini. Dengan bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kemurahannya. Mari saudara, dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendasarkan dengan kebenaran sabda Allah yang kita ambil dari 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, pembacaan kita ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-58. Ayat 40 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin
sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin di pancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang menerima firman Allah dalam hidupnya, menaruh di dalam hati, dan dijadikan pedoman hidup sepanjang waktu. Mari saudaraku, kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersimpuh di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur kami kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh ada hingga hari ini, ya Tuhan. Terlebih di dalam kami bersama-sama membangun ibadah kami, walaupun kami lakukan secara online. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir kepada setiap kami yang membangun ibadah pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang menjabarkan lebih jauh kebenaran sabda-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, menjadi kekuatan di dalam kami, meniti hari-hari hidup kami, terlebih di dalam kami maju, melewati tantangan demi tantangan. Mari ya Tuhan, Engkau yang bersabda atas kami. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk mendengarkannya. Terima kasih. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu kami di dalam kami belajar kebenaran sabda Allah. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita saya beri tema maju di tengah tantangan. Maju di tengah tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan ada seumur hidup manusia. Saudara, pada waktu manusia dilahirkan ke dunia ini, manusia akan menghadapi tantangan demi tantangan hidup. Dan tantangan hidup yang ada atas kehidupan manusia itulah yang menjadi alat untuk memproses manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari, bagaimana mereka menghadapi tantangan demi tantangan atas hidupnya. Bagaimana sikap hati di dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara, ada tiga tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tokoh yang pertama adalah Goliat. Kita tahu Goliat adalah dia seorang raksasa. Dia orang Filistin, 6 hasta sejengkal tingginya. Lalu dia itu memakai ketopong tembaga, baju jirah bersisik,
beratnya 5.000 sikal tembaga, penutup kaki dari tembaga. Di bahunya dia memanggul lembing tembaga. Mata tombaknya 600 sikal besi. Lalu di depannya ada yang membawa perisai atau tameng. Ada orang yang berjalan di depannya membawa perisai atau tameng. Saudara, Goliat dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Tidak ada yang mampu melawan dia. Terlebih perlengkapan perang yang dimiliki membuat Goliat semakin sombong. Sehingga saudara, dia memandang bahwa peperangan yang akan terjadi melawan orang-orang Israel dan Yehuda, dia meyakini bahwa dengan kekuatannya dia mampu mengalahkan orang Israel dan orang Yehuda. Saudara, lalu kita melihat karena Goliat ini merasa kuat, merasa tidak ada tandingnya, dia memandang dirinya hebat. Apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Terus dia meremehkan setiap orang. Kata-katanya selalu mengeluarkan kata cemooh kepada orang lain. Kekasih Tuhan, dalam menghadapi tantangan, sebenarnya Goliat ini sudah tumbang dalam kesombongannya. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, saudara, yaitu Saul. Saul adalah raja Israel. Sebenarnya dia punya pasukan perang yang kuat. Dia punya kekuasaan, dia punya bawahan-bawahan yang pasti taat kepadanya. Hartanya banyak, dia punya pengaruh. Tetapi di dalam menghadapi tantangan peperangan, dia sangat cemas hati. Dia sangat cemas hati. Dia sangat ketakutan. Bahkan Saul memandang dirinya lebih lemah dan tak berdaya menghadapi Goliat yang besar itu. Lalu apa yang terjadi? Saul akhirnya menghadapi peperangan itu menjadi minder, tidak percaya diri, tidak percaya akan kuasa Tuhan yang sudah mengurapi dia menjadi raja. Sehingga orang seperti Saul ini, saudara-saudara, sebenarnya sudah kalah sebelum berperang. Sudah kalah sebelum berperang. Saudara, yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Daud. Daud ini adalah anak dari desa. Dia masih muda, bahkan dalam ayat 42 dikatakan dia itu masih kemerah-merahan. Ya, dia punya 3 kakak yang menjadi tentara, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Kebetulan 3 kakaknya yang berperang itu, saudara, bapaknya menyuruh untuk mengirimkan bekal dan ingin mengetahui keberadaan ketiga kakaknya. Daud ikut ayahnya, yaitu Isai, di Bethlehem menggembalakan domba. Saudara, kita melihat bahwa sikap Daud di dalam menghadapi tantangan ini luar biasa. Daud berani karena Allah. Daud yakin bahwa Allah yang akan menolongnya. Itu ayat yang ke-45 kita tahu. Daud percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatannya. Ayat yang ke-47. Kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Daud. Dia percaya dan bersandar penuh terhadap pemeliharaan Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan antara bangsa Israel dan orang Filistin ini, pertempuran ini adalah momok sebenarnya bagi orang Israel sendiri maupun orang Filistin. Tantangan yang mesti dihadapi mereka. Saudara, tetapi ketiga tokoh tadi memiliki pandangan yang berbeda di dalam menghadapi pertempuran, di dalam menghadapi tantangan tersebut. Goliat yang begitu pongah dan akhirnya dia tumbang oleh Daud yang masih sangat muda, kemerah-merahan dan tidak dengan pedang. Sedangkan Saul sebenarnya yang punya kapasitas untuk mengalahkan Goliat. Tetapi ketakutannya, tetapi kegelisahan hatinya yang membuat Saul terlalu cemas sehingga dia tidak percaya diri dan tidak percaya kuasa Tuhan, sehingga Saul tidak mengerjakan apa-apa. Saul telah kalah sebelum berperang. Saudara kekasih Tuhan, banyak tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang. Tantangan itu bisa berupa perekonomian yang semakin sulit, pekerjaan kita yang tidak menghasilkan, atau mungkin kita sulit untuk mencari pekerjaan yang punya hasil dengan baik. Tantangan di zaman sekarang bisa berupa sakit penyakit, sakit yang membuat tubuh kita lemah, bahkan sakit menaun, seolah-olah kita tidak mampu dan tidak berdaya menghadapinya. Berbagai-bagai dokter, berbagai-bagai obat sudah diterapkan, tetapi tidak kunjung sembuh. Saudara, tantangan itu juga bisa berupa hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, hubungan suami istri yang mulai retak, hubungan orang tua dengan anak-anak yang tidak baik, yang membuat orang tua tidak bisa mendampingi masa depan bagi anak-anaknya. Anak-anak menjadi liar, sehingga mereka mencari jati dirinya sendiri di luar. Saudara, tantangan itu kian hari terus semakin menumpuk dan seolah-olah itu merajalela di mana-mana. Saudaraku, menghadapi keadaan seperti ini, orang percaya diperhadapkan tantangan-tantangan ini juga. Bagaimana kita terus maju di tengah tantangan-tantangan yang hebat itu dan kita mendapatkan kemenangan? Saudara, kita harus belajar kepada salah satu dari tokoh tadi, yaitu tokoh yang bernama Daud. Saudara, Daud memandang dan melihat tantangan dengan sikap hati yang positif. Dia percaya bahwa Allah lah yang akan menolong. Dia percaya bahwa Allah lah sumber keselamatan. Daud percaya bahwa Allah lah yang terus melingkupi, melindungi, menyertai, menolong hidupnya. Maka dengan cara berpikir dan sikap hati yang seperti ini, Daud berani maju melawan raksasa yang secara fisik Daud kalah di bawahnya. Daud yang lemah berani menghadapi yang kuat seperti Goliat. Tetapi penyerahan diri Daud, tetapi iman Daud terhadap pertolongan Allah sungguh dinyatakan Allah, sehingga Daud mengalahkan Goliat tidak dengan pedang, tetapi dengan batu yang diumpan. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita nalar. Saudara kekasih Tuhan, mari menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa terakhir ini, terlebih di masa darurat COVID, masa-masa pembatasan.
Mari saudara, kita terus percaya bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Kita terus yakin dan maju terus karena Allah yang akan menuntun dan menyelamatkan kita. Yakinlah saudara, pada waktu saudara meyakini bahwa Tuhan itu sumber kehidupan saudara, saudara akan dituntun nyata oleh Allah dan memberikan kemenangan. Dia akan membuka jalan pada waktu tidak ada jalan. Dia akan menopang kita pada waktu kita lemah dan mulai tersungkur. Mari saudara, kita terus maju di tengah-tengah tantangan hidup terakhir ini dengan terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah pasti menolong. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong dan menopang saudara, sehingga saudara terus maju di tengah-tengah tantangan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Mari tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Daud. Dikau Tuhan yang berkenan kami sembah, kami puji dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami segenap jemaat-Mu di GITJ Paulus menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Tuhan mengajar kami supaya kami maju terus di tengah-tengah tantangan hidup. Ya Tuhan, mampukanlah kami memiliki sikap hati sebagaimana yang dimiliki oleh Daud, yaitu percaya penuh terhadap pemeliharaan Tuhan. Daud terus maju, berani melawan tantangan karena yakin Tuhan yang pasti menolong dan menyelamatkan. Dan kami melihat Tuhan, keajaiban terjadi. Daud mengalahkan raksasa Goliat dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Semuanya itu adalah keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kehidupan Daud. Waktu terakhir ini ya Tuhan, banyak tantangan yang kami hadapi. Baik itu berupa kesulitan ekonomi, pekerjaan kami yang semakin sulit, mencari pekerjaan yang semakin sulit, banyak pembatasan yang tidak mampu kami lewati. Tolonglah kami, Engkau sumber berkat kami. Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, memberi kami kecukupan, memberi kami makan, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami tidak khawatir apa yang akan kami makan, akan kami minum, dan akan kami pakai. Karena percaya kepada Allah, Allah yang akan menolong dan memberikan jalan keluar. Ya Tuhan, jikalau kami sedang menghadapi tantangan berupa sakit penyakit, mari Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan laksanakan, Tuhan lakukan atas kehidupan setiap orang yang percaya terhadap pertolongan. Hari ini Tuhan, jikalau ada saudara-saudara kami yang menderita sakit apapun itu yang menjadi penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjamah mereka, menyembuhkan mereka, Allah menopang mereka, sehingga mereka mampu percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan. Jikalau tantangan itu berupa keluarga yang tidak harmonis, hubungan rumah tangga yang tidak baik, keluarga yang sekarang mulai retak, kami berdoa Tuhan bahwa keluarga adalah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Kami percaya pada waktu Tuhan membentuk Adam dan Hawa dan menyatukan mereka menjadi satu keluarga, itu adalah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Kami percaya pada waktu kami hidup berkeluarga karena kehendak Tuhan. Mari Tuhan, setiap keluarga yang hari ini diambang kehancuran, kami berdoa Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan rumah tangga yang semakin retak,
Mari Tuhan, Engkau pulihkan supaya ada keharmonisan hubungan suami istri yang tidak baik. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak yang semakin jauh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan pulihkan. Dan segudang tantangan yang lain yang masih kami hadapi, biarlah Engkau ajari kami. Kami punya sikap yang positif di dalam kami menghadapi tantangan hidup kami, yaitu dengan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, Tuhan adalah sumber keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menjauhkan seluruh jemaat-Mu di GITJ Paulus dari sakit penyakit, wabah penyakit. Engkau menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, sehingga damai sejahtera Allah menyertai kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, yang sedang berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan berbagai kebijakannya. Kami berdoa tolonglah mereka Tuhan, karena pada waktu mereka efektif di dalam menerapkan kebijakan, artinya penyebaran COVID-19 mulai teratasi. Artinya kehidupan kami dipulihkan. Mari Tuhan, Engkau berkati bangsa kami Indonesia. Engkau pulihkan negeri kami ya Tuhan. Engkau kasihani kami ya Tuhan, supaya pemulihan sedang Engkau kerjakan atas negeri kami. Para pemimpin negara Tuhan tolong, supaya mereka dimampukan Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada waktu-waktu terakhir ini karena pandemi COVID-19. Terima kasih. Kami berdoa untuk tim garis depan, Tuhan memberkati mereka, supaya Allah sumber pertolongan yang akan terus menopang dan menolong kehidupan mereka. Terima kasih. Kami kembali kepada ibadah kami. Walaupun masih kami lakukan secara online, ya Tuhan kami percaya Engkau hadir dalam setiap ibadah, setiap rumah tangga yang membangun ibadah. Karya Tuhan menjadi nyata, sehingga kami boleh maju terus di tengah-tengah tantangan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Saudara kekasih Tuhan, ibadah bersama-sama kita akhiri, dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah kita lewati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas seminggu ke depan. Tuhan menopang, menolong, menuntun saudara, sehingga saudara dimampukan terus maju menghadapi tantangan. Shalom.